Eh, dan bahkan sekarang ini kan muncul klaster-klaster baru, yakni dari sekolah-sekolah yang sudah membuka membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, saya ke Bapak Hairudin. Bagaimana Pak, menurut pendapat Bapak mengenai hal tersebut, Pak? Ya, saya kira itu konsekuensi dari berkumpulnya, berkerumunnya banyak orang ya, pasti mudah ada resiko untuk terpapar. Nah, yang penting kan kemudian bagaimana kita mencoba untuk meminimalisir dari apa yang mungkin bisa kita ini ya kita lakukan dengan mulai masuk ini. Saya mencoba menampilkan slide saya, mudah-mudahan bisa dilihat. Iya, baik Pak. Untuk, Boleh dipersilahkan untuk memberikan materinya terlebih dahulu, Pak ya, Hairud. sudah. Iya, Sudah kelihatan toh? Sudah muncul belum? iya, sudah Pak. Sudah ya. Saya akan memulai dari surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi kita serius dengan COVID ini kan karena mematikan dan tadi diceritakan penyebarannya luar biasa, hampir merata di seluruh dunia. Teman saya eksportir cerita kalau dulu waktu MERS atau SARS yang dulu itu kan di belahan dunia tertentu, sehingga kalau di Eropa yang kena dia masih bisa jualan ke Amerika. Kalau Amerika yang kena dia masih bisa jualan ke Jepang. Tapi kata teman saya karena sekarang ini melanda di seluruh dunia, dia nggak bisa jualan. Dia nggak bisa ekspor lagi karena pasarnya tertutup. Nah, ini resiko ekonomi, apalagi di bidang pendidikan juga semua sektor pendidikan ditutup, semuanya dilakukan dengan daring. Nah, ada beberapa yang sudah mulai masuk. Tapi ketika protokolnya kurang ketat, maka ada beberapa yang tadi kemudian menjadi klaster baru. Nah, karena memang ya kullu nafsin dha'iqatul maut, sebetulnya sih mati itu ya semua akan merasakan. Cuma apakah matinya dengan COVID atau yang non-COVID. Tapi yang menarik dari ayat ini, kenapa saya ingin memulai dari ayat ini, Allah menegaskan wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi sebetulnya cobaan ujian itu ada dua, bisyari wal khairi, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, keburukan ini seperti ya mungkin wabah pandemi seperti sekarang ini, wal khairi mungkin kondisi baik yang membuat orang menjadi lupa wa ilaina turja'un, dan padahal semua nanti akan kembali kepada yang maha kuasa. Nah, saya tadi membaca jurnal belajar dari kasus di Inggris itu ternyata ketika mulai dibuka ada relaksasi physical distancing, kemudian sekolah-sekolah akan mulai dibuka, ada yang dari data-data yang ada itu coba disimulasikan, ketemunya kalau tidak ada tes secara massal, kemudian tracing mereka yang kena itu di trace betul, lalu diisolasi, itu ternyata akan terjadi gelombang kedua. Jadi resikonya ternyata luar biasa. Kalau tanpa tes yang masif, maka yang disebut dengan reopening of school together with gradual relaxing of the lockdown itu akan luar biasa. Dia memperkirakan second wave itu akan terjadi di bulan Desember kalau bukanya September. Tapi bisa menjadi Februari kalau misalnya yang dibuka itu cuma part time tidak full. Jadi apa istilahnya ya, pakai model shift, nanti akan saya ceritakan berapa mulai menggunakan model shift supaya tidak masif. Nah, yang perlu dilakukan saya kira supaya itu tidak terjadi, kesiapan sekolah dan perguruan tinggi. Misalnya semua harus melakukan assessment institusi masing-masing, kesiapan infrastrukturnya, SDM-nya, SOP-nya. Karena misalnya ketika kita tidak serius melakukan assessment, di sana sini ada yang bolong, nanti yang terjadi seperti di beberapa pesantren atau sekolah yang sudah membuka dan akhirnya terpaksa bermasalah menjadi kelas.
Kemudian yang kedua, ada pelatihan bagi semua komponen sekolah, atau kalau di perguruan tinggi ya mau ada mahasiswa, ada dosen, ada admin, dan seterusnya, bahkan termasuk orang tua kalau di sekolah, berkaitan dengan prosedur bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan model pendidikan di era new normal ini ketika harus masuk sekolah. Yang ketiga ada gugus tugas atau satgas COVID yang memegang komando. Kalau menurut saya kalau nggak ada tim yang memang diamanati untuk betul-betul menjaga gawang penyebaran COVID ini akan sangat bermasalah. Di beberapa kampus, di beberapa sekolah, saya sudah melihat prosedur sekolah ada tes pakai termogan, belum masuk, semuanya sudah di tes suhunya. Meskipun itu hanya sangat kasar ya indikator di sangat awal. Nah, disarankan juga kalau yang sakit, misalnya demam, batuk, dan lain-lain, ya nggak usah masuk, di rumah saja. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah skenario jika ada yang terpapar. Jadi sering karena nggak disiapkan skenario terpapar, yang disiapkan itu cuma skenario protokol, tapi kemudian ketika ada yang terpapar, kebingungan harus dibawa kemana, bagaimana prosedurnya, dan sebagainya. Nah, saya memikirkan ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, pakai sistem shift ya, agar memperkecil risiko kerumunan. Nah, tentu ini dikombinasi dengan daring. Jadi orang sekarang menyebutnya sebagai blended learning. Itu sebetulnya model yang sudah diintroduksi lama, tapi sekarang kelihatannya tidak bisa kita hindari lagi. Kita harus menggunakan model kombinasi seperti ini antara yang off sama yang online. Kemudian kalau udah masuk, kita atur meja tempat duduk itu dengan jarak yang cukup, misalnya 1-2 meter. Cuma yang jadi masalah kalau sekolahnya kecil, jadi nggak cukup bisa leluasa. Kalau soal pakai masker, cuci tangan, ada saran sebaiknya lebih menggunakan ruang yang terbuka. Mungkin belajarnya tidak di kelas, tapi justru di ruang-ruang yang terbuka. Lalu mengurangi jam belajar di sekolah. Jadi masuk dengan sistem shift, tapi tidak full. Jam belajarnya dikurangi. Misalnya kalau dari pagi sampai sore atau sampai siang, nah ini cuma sampai 10 misalnya, supaya mengurangi kemungkinan pertemuan yang lebih intensif. Kemudian pertemuan-pertemuan lain yang dipandang kurang urgen, lalu physical distancing-nya kurang bisa dilakukan dengan baik, ya sementara di skip dulu. Terus tamu-tamu atau pengunjung yang tidak urgen, ya sudah penting ya usah dilayani, sementara dibatasi betul. Kemudian kita optimalkan belajar daring dari rumah. Nah, karena sekarang ini semua hampir sebagian besar dilakukan dari rumah, maka ada keperluan baru untuk kita memberi penguatan pedagogik. Apa yang dimaksud? Karena selama ini kan orang tua cuma yang ditambahi keterampilan itu cuma parenting. Nah, begitu sekarang sudah mulai masuk tugas-tugas akademik, kan orang tua kebingungan. Nah, maka ilmu keguruan itu menjadi penting juga sekarang bagi orang tua. Jadi yang bisa mengajar itu tidak cuma guru dan dosen, tapi harapannya orang tua juga bisa melakukan pendampingan, terutama untuk materi-materi yang bersifat akademik. Ini soal penjemputan, ya dibatasi, misalnya jemput ya 1 orang saja, dan tetap harus di ruang tunggu. Kalau dia pakai mobil, ya biar mobilnya di parkiran saja, tidak masuk ke sekolah, karena ini kan datangnya dari luar, biar anaknya yang datang ke mobilnya, ke ruang tunggu yang sudah disediakan, di parkiran yang sudah disiapkan. Misalnya. Kemudian yang harus dicek juga sistem ventilasinya, karena di beberapa sekolah, apalagi sekolah-sekolah bagus yang didesain dengan AC, itu kadang-kadang malah ventilasinya yang kurang baik. Jendela misalnya tidak bisa dibuka, dan seterusnya. Nah, kita juga meningkatkan frekuensi pembersihan lingkungan, terutama untuk daerah-daerah yang sering dikunjungi oleh anak-anak, kafetaria, washroom, atau ada beberapa peralatan yang sering disentuh bersama, nah itu yang harus frekuensi pembersihannya harus lebih intensif.
Kemudian kita juga harus pastikan pasokan yang memadai. Kalau misalnya harus ada yang berbagi penggunaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah meminimalkan berbagi peralatan. Ya kalau bisa peralatan itu perlengkapan untuk masing-masing seperti mainan, pensil, usahakan untuk tidak berbagi misalnya untuk di kelas-kelas SD atau di TK. Kemudian juga bersihkan, lakukan desinfeksi pada peralatan sebelum dan sudah digunakan, apalagi kalau yang digunakan bareng-bareng. Misalnya di lab komputer atau di lab bahasa yang harus menggunakan perlengkapan elektronik yang bareng-bareng, ya harus sebelum dan sesudahnya segera dibersihkan, didesinfeksi. Kemudian jaga barang-barang agar terpisah dari satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada loker atau ada tempat-tempat khusus untuk penyimpanan supaya barang-barang itu tidak tercampur. Kemudian batasi item yang dibawa dari rumah ke sekolah, itu juga bagian dari alternatif yang bisa kita sarankan. Supaya kalau biasanya kan anak-anak ini sukanya bawa macam-macam dari rumah. Nah ini sekarang diatur, dibatasi supaya yang dibawa dari rumah nggak usah banyak-banyak. Ini supaya mengurangi resiko membawa virusnya. Kalau memang misalnya di rumah ada yang terpapar. Kemudian kebijakan untuk tidak berbagi makanan atau minuman itu harus kita perketat supaya betul-betul tidak ada meminimalisir kemungkinan terpapar. Kita juga menyarankan agar membawa bekal makanan sendiri, ya, makan, minum untuk ke sekolah supaya tidak jajan. Kalau jajan biasanya terus bareng-bareng, belum tentu nanti di tempat jajan juga aman. Bagi kelas ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Saya kira itu beberapa saran yang bisa ditambahkan ketika orang harus mulai membuka, tapi betul-betul memang harus di-assess dulu dari berbagai hal kesiapannya supaya kalau memang sudah siap, ya tidak apa-apa dibuka, tapi semua protokol, semua mekanisme untuk mengamankan protokol itu sudah bisa diimplementasi dengan baik. Saya kira begitu komentar saya. Terima kasih Mbak Rosida. Terima kasih kembali Pak Hoirut. Tadi kus ya. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita kumpulkan aja dulu semuanya pertanyaan. Nanti kalau misalnya dari peserta ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung via chat atau nanti open mic. Kita langsung ke materi kedua aja, mungkin dari Dr. Ludang. Sudah siapkah, Dokter? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irut yang saya hormati, Mbak Rosida selaku moderator, terima kasih waktunya, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Sebelumnya saya mohon maaf tidak menampilkan satu PowerPoint, jadi saya berusaha untuk menyampaikan secara lisan. Jadi bayangan saya tadi kan seperti talkshow ya, tapi nanti diskusi ya, tapi nggak apa-apa nanti. Sebenarnya semua sudah disampaikan detail oleh Pak Irut ya dari bagaimana kesiapannya. Nah, mungkin saya mengambil perspektif dari segi insinya atau dari segi pendekatan virologinya yang mana bicara tentang virusnya. Jadi tadi di awal Mbak Rosida sudah menyampaikan angka kejadian kasus secara global maupun nasional itu saat ini sampai detik ini pun terus meningkat ya. Begitu juga kalau kita persempit lagi di wilayah Indonesia, itu juga kalau ditanya grafiknya, apakah sudah melewati gelombang 1 atau sedang masuk gelombang 2 atau jangan-jangan belum terbentuk gelombang. Nah, kalau saya pribadi sih melihatnya ini belum membentuk gelombang, artinya masih belum tahu di mana posisi tertingginya, puncaknya, dan kapan mulai trennya turun. Nah, beberapa ahli epidemiologi yang selama ini menekuni proses pendekatan epidemiologi itu menyebutkan kalau dalam kondisi sudah dinyatakan aman, itu terjadi tren penurunan dalam waktu 2 minggu secara konsisten. Jadi turunnya itu pelan-pelan, grafiknya udah mulai turun. Nah itu
kita baru ketahuan ada suatu pola grafik di situ. Nah, selama 2 minggu ini tidak muncul itu, maka kita juga harus waspadai. Artinya belum bisa kondisikan, be lebih aman lah istilahnya seperti itu kalau kami, mohon maaf nyun sewu kalau dari segi, infeksinya, seperti itu, kasusnya, dari pendekatan kasusnya. Nah, kenapa bisa seperti ini, kejadiannya? Kenapa nggak selesai-selesai masalahnya? Nah, kami coba, melihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama ini adalah, yang paling sering kita lupa adalah, pengaruh dari, perjalanan atau pelaku perjalanan, migrasi, perpindahan individu ke individu yang lain. Ini ternyata, eee, langsung tidak langsung punya andil di mana sampai saat ini juga masih difasilitasi, saya sampaikan seperti itu. Nah, inilah yang mengapa kalau kita melihat, penyebarannya itu juga semakin hari semakin menambah. Orang yang tertular pun juga, mulai meningkat, bahkan hampir sebagian besar, yang dilaporkan pun juga ada kasusnya yang tidak perlu keluar sampai luar kota, bahkan luar negeri, hanya tinggal di Jogja saja misalnya atau di satu kota, tetapi kota tersebut sudah terjadi transmisi lokal, maka besar kemungkinan peluangnya tertular atau terjadi infeksi yang seperti itu. Nah, eee, yang perlu saya sampaikan juga adalah mungkin ini hanya mengulang saja, selama ini kan selalu, virus ini punya karakter ya, punya watak ya. Dia itu virus jenis RNA ya. RNA itu jenis yang rantainya tunggal. Nah, jenis RNA ini punya positif, efeknya dan ada pula negatif efeknya. Nah, positif efeknya adalah, virus RNA ini mudah diantisipasi dengan atau dicegah atau dibasmi dengan penggunaan antiseptik maupun disinfektan. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Irut tadi betul sekali, setiap kali lingkungan itu diperhatikan dan, rutin untuk dibersihkan. Kemudian, di sisi lain ada sisi negatifnya yang mungkin ini beberapa orang menganggap sebagai negatif, yaitu mudah terjadi mutasi. Nah, kalau saya pribadi melihat bahwasanya virus RNA ini memang karena rantai tunggal, kemungkinan salah bacanya itu tidak ada yang ngoreksi. Beda dengan double strain yang, rantai, ganda, dia kan punya, mekanisme proofreading-nya itu memperbaiki itu ada. Nah, ini kan masalahnya seperti itu. Sehingga kadang, mutasi itu terkesan suatu hal yang, menakutkan. Padahal ini sebenarnya alami terjadi pada virus RNA. Hanya proses mutasi itu apakah, terjadi pada properti bagian dari virus yang krusial, yang important atau tidak. Nah, ini yang menjadi catatan. Nah, selama ini, pendekatannya masih secara in vitro, artinya belum ada penelitian yang secara langsung pada manusia, tetapi kita menggunakan, sel yang kita coba uji cobakan di laboratorium, jadi pendekatan laboratorium belum pada manusia, itu memang ada, tren terjadinya mutasi. Nah, salah satu penyebabnya mutasi ya karena perpindahan penduduknya atau pelaku perjalanan atau individunya itu yang berpindah-pindah, yang mungkin satu sama lain tuh sebenarnya membawa, virus itu di dalam tubuhnya. Nah, sayangnya sampai saat ini di Indonesia maupun di global trennya sama, hampir 80% itu, semuanya kasus yang positif itu dilatar belakangi oleh OTG, orang tanpa gejala. Artinya ya seperti hanya orang biasa karena tidak ada penanda khas, bahkan nggak ada keluhan sama sekali. Dan tidak heran, pada saat melakukan screening misalnya untuk pergi terbang misalnya, kemudian di-rapid, awalnya kan dulu seperti itu. Kemudian hasilnya reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab, kok malah positif. Padahal yang bersangkutan nggak ada masalah, dalam kondisi sehat dan siap terbang atau siap pergi kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata trennya semakin ke sini semakin banyak. Sehingga dengan demikian, ini menjadi pertimbangan apakah perlu sekolah dibuka dalam waktu dekat atau tidak, salah satunya itu. Sehingga, yang ingin saya sampaikan, perlu ada, eee, kajian-kajian, yang mendasar ya, terkait dengan ini. Misalnya, tadi saya sampaikan Pak Irut juga sudah lengkap sekali, hanya kami ingin menambahkan sedikit terkait dengan kondisi prakondisi ya. Artinya sebelum sekolah itu dibuka itu sebaiknya ada prakondisi dan kemudian dipastikan orang-orang yang terlibat di sekolah itu juga harus dalam kondisi sehat. Dan artinya begini,
Seringkali variabel sekolah atau perguruan tinggi itu hanya melihat unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, staf yang ada di situ. Tapi kadang variabel yang tidak bisa kita kontrol adalah misalnya penjaga kantin. Ya, kalau dia di madrasah atau di boarding itu kan tukang masaknya, tukang laundrynya, kadang security-nya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini juga harus diperhatikan. Artinya sejauh mana kondisi ini juga dikondisikan dalam artian terjamin betul melakukan protokol kesehatan dan dalam kondisi sehat. Sehingga tidak istilahnya tidak hanya antara variabel murid, kemudian apa namanya, pihak sekolah, guru maupun tenaga. Begitu juga di rumah sakit. Nah, ini sedikit saya singgung. Di rumah sakit ini karena banyak OTG, itu juga rentan sekali tenaga kesehatan itu tertular. Bahkan jangankan OTG, yang ada keluhan saja tidak jujur, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena mungkin stigmanya. Nah, mungkin nanti Pak Udin, Pak Irut bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi dalam perspektif psikologi ya. Stigmanya ini luar biasa, sehingga orang mau ngaku batuk saja nggak mau ngaku pergi jagong keluar kota nggak mau, atau ngaku gerok saja nggak mau. Nah, artinya kan ini kadang keluhan-keluhan yang sebenarnya arahnya ke sana mereka malah justru lebih pintar untuk menghindar, mohon maaf kan itu. Artinya hal-hal yang seperti inilah yang kadang kami di tenaga kesehatan seringkali berjibaku dengan adanya ketidakjujuran dan juga di sisi lain apa namanya, masyarakat pun juga sudah mulai apa ya, mohon maaf kalau saya sampaikan, sudah mulai kendor semangatnya. Seolah-olah apalagi melihat kondisi saat ini kan juga sudah mulai berkurang penggunaan masker, cuci tangan juga kalau dilihat di toko-toko tuh mung tinggal apa ya istilahnya, tempatnya tok, banyune kadang nggak ada, antiseptiknya kosong kan gitu. Hanya sekedar fungsi bangunan atau sekedar benda, belum dapat difungsikan. Nah, artinya kan jaga jarak apalagi, sekarang sudah mulai interaksi satu sama lain sudah tidak ada sekat lagi. Kalau sudah kumpul-kumpul, makanya kalau di sekolahan misalnya setting di rumah sakit maupun di sekolah itu kita juga waspada di kantin. Karena kan besar kemungkinan kalau ada waktu bersama istirahat, kemudian satu kantin, jarang sekali kan, nggak mungkin kita makan minum tanpa menggunakan masker kan tidak. Nah, ini yang kadang menjadi catatan sehingga ada prakondisi yang yaitu SDM-nya, kemudian yang kedua tadi saya sampaikan SDM itu terkait dengan kesehatannya, yang kedua juga infrastrukturnya. Bagaimana satu ruangan itu mumpuni, yang betul-betul tadi sudah disampaikan Pak Irut, sirkulasi udaranya, kemudian jumlah wastafelnya, kamar mandinya, ya. Karena data dari Satgas IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyebut 11.000 loh kasus itu dari anak-anak, artinya usia sekolah. Nah, kemarin kita bicara dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi, saya sampaikan, hati-hati loh ya, mahasiswa, saya bilang konteks mahasiswa, itu juga di usia mahasiswa itu penyakit komorbid juga banyak. Orang yang dengan hipertensi juga ada. Orang dengan gula itu nggak harus nunggu tua. Pada usia apa namanya remaja ataupun saat dia menginjak bangku kuliah cukup banyak. Apalagi dengan mohon maaf pola gaya hidup yang saat ini jauh dari segi kesehatan. Artinya kan mau butuh apa-apa semua sudah ada di aplikasi sehingga badan itu jarang digerakkan. Sehingga dengan demikian juga olahraga kurang. Jadi obesitas, hipertensi itu justru juga terjadi pada usia-usia di mana di perkuliahan. Begitu juga di usia pendidikan dasar maupun menengah itu juga terutama di usia dasar ataupun lebih lagi pada usia apa namanya pendidikan usia dini ya. Itu juga rentan karena sistem kekebalan imunnya belum terbentuk dengan sempurna. Bahkan kalau kita tahu anak balita itu masih rutin imunisasi untuk penyakit-penyakit infeksi yang lain, sedangkan vaksinasi ini juga belum terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas dan selama ini kalau pedomannya lebih pada mengacu pada zonasi. Nah, sekali lagi kalau boleh saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya dari perspektif kami, zonasi itu kan pendekatannya secara epidemiologi. Artinya ada kasus baru, kemudian jumlah kasusnya, berapa yang sembuh, berapa kasus baru, nah, itu kan pendekatan epidemiologi, sehingga ada warna hitam, merah, kuning, oranye, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dalam peraturan yang sudah beredar saat ini kan, yang sekolah itu dibuka atau perguruan tinggi dibuka itu di zona hijau atau kuning, misalnya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, itu lokasi sekolahnya
memang hijau misalnya, tetapi gurunya itu dia bisa jadi dari zona merah, muridnya bisa jadi dari zona merah, tukang parkir atau security-nya bisa jadi di zona merah. Nah, ini yang harus betul-betul, pendekatannya harus hati-hati betul, tidak bisa, serta-merta langsung biuk, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 SD masuk, mungkin ada baiknya selang-seling, artinya satu kelas dulu mungkin yang mendekati mau ujian nasional ini juga harus diintensifkan. Mungkin soal sudah diberikan jauh-jauh hari sehingga kedatangannya dengan rasio antara jumlah siswa dengan guru jauh lebih sedikit kan sekarang karena kapasitas ruang yang mengikuti tadi yang sudah disampaikan Pak Irut, protokol-protokol kesehatan. Artinya demikian, sehingga lagi-lagi, zonasi ini juga masih tanda tanya, kalau sekolahnya hijau tapi ternyata orang-orang yang berada di sekolah itu tidak serta-merta berasal dari, lokasi yang sama kan juga menjadi pertanyaan. Kecuali kalau ya beda nggak beda, maksud saya sedikit, sama seperti hanya kalau kita di masjid ya. Kadang kalau masjid di kampung itu kan orang-orangnya kalau, orang jamaah masjid ya biasanya kan ya orang-orangnya itu-itu saja, sehingga kenapa aktivitas ibadah masih bisa kita gunakan atau kita lakukan di masjid karena memang koridornya kan jelas ya, orang-orang juga nggak jauh dari situ, kalau jamaahnya apalagi orang-orangnya jelas. Tetapi kalau sekolah ini kan tidak bisa kita batasi orangnya, kalau itu sekolah favorit apalagi dia berada di zona hijau, tetapi bisa jadi gurunya, muridnya, pegawainya, ataupun, variabel-variabel SDM non struktural tapi fungsional atau yang membantu juga, dari berasal dari zona yang tidak hijau atau tidak kuning, misalnya seperti itu. Mungkin itu, sedikit dari saya tentang, mengarah kemana baiknya kita bersikap untuk, menghadapi pandemi ini. Baik, terima kasih Dokter Ludang untuk materinya. Kepada para peserta, apabila ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, diperbolehkan melalui chat ataupun open mic. Silakan bagi para peserta apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Irur ataupun kepada Dokter Ludang. Ya, ini sambil menunggu para peserta bertanya, mungkin saya sedikit mau bertanya kepada Dokter Ludang. Kalau tadi Bapak Irur sudah mengatakan bahwa pencegahan di lingkungan pendidikan, pencegahan transmisi COVID-nya ini seperti apa. Nah, kalau untuk di pelayanan kesehatan sendiri, Dok, ini bagaimana? Tingkatan puskesmas, tingkatan rumah sakit itu seperti apa? Karena kan kalau melihat di bulan Agustus ini kan sebenarnya pekan imunisasi untuk Betul anak-anak usia betul, sekolah ya, dan vitamin A. untuk ya bulan vitamin A juga. Jadi bagaimana, Dok, Iya. dari pelayanan kesehatan? Ya, terima kasih Mbak Rosida. Jadi saya tambahkan sekarang aspek, tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Jadi sebenarnya, kondisi saat ini juga, di lokasinya kita masih cukup, waspada ya. Artinya kita harus tetap harus waspada. Nah kalau, di puskesmas ataupun di, saya bahas terlebih dahulu untuk yang, di klinik ataupun di klinik, pribadi ataupun di puskesmas itu kan pendekatannya lebih, variatifnya lebih berkurang karena orang-orangnya jelas dari domisili yang tidak jauh dari situ. Nah itu kadang, eee, menggunakan istilahnya protokol kesehatan tetap jalan. Terutama yang ingin saya sampaikan adalah bagi para tenaga kesehatan yang punya latar belakang penyakit, komorbid misalnya ada riwayat hipertensi, diabetes mellitus, asma, itu ya, apalagi keganasan misalnya, kanker, itu ya lebih baik, mengurangi jam, prakteknya kalau, yang bersangkutan itu sebagai dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Artinya begini, untuk rumus untuk mengurangi atau mengurangi paparan kita terhadap virus itu ada rumusnya. Yang pertama adalah, kita kendalikan, dosis paparan. Dosis paparan itu artinya sejauh mana kita komunikasi atau kita kontak dengan, OTG maupun pasien dengan COVID pun kita harus tekan. Salah satunya dengan menggunakan APD, masker, jaga jarak, itu termasuk mengurangi dosis paparan. Misalnya kalau kita tanpa menggunakan masker kemudian ada pasien yang kita curigai misalnya dia juga positif misalnya walaupun nunggu hasil pemeriksaan yang juga lumayan lama atau mahal, itu kadang kita nggak sengaja kita terpapar kan dari droplet, dari percikan ludah dan seterusnya. Oleh karena itu,
menggunakan masker itu menjadi kunci. Kemudian rumus yang keduanya, dosis tadi harus ditekan. Jadi dosis, kemudian itu ditekan. Nah, kemudian dosis tadi itu bisa tambah tinggi, itu juga dikali ya. Ada rumusnya. Jadi dosis kali waktu durasi dikali virulensi virulensi dari virus itu sendiri atau seberapa bahayanya virus itu sendiri. Nah, selain tadi saya sampaikan ada dosisnya, tetapi juga ada waktu. Sehingga kami memberikan saran ke tenaga medis, baik itu bidan, perawat yang praktek di rumah, kemudian dokter apalagi, itu untuk mengurangi jam kerjanya, jam prakteknya, mengurangi jumlah pasiennya. Kemudian sebisa mungkin ruangan prakteknya itu betul dalam kondisi yang terbuka dan tetap menggunakan jaga jaraknya ini. Bahkan di beberapa klinik sudah mulai digalakkan, ada dipasangi spanduk, Anda tidak pakai masker, tidak kami layani. Ini sebenarnya sudah termasuk bentuk preventif. Artinya kita sudah woro-woro. Kalaupun misalnya itu ternyata dianggap memberatkan bagi pasien misalnya, ya kita sebagai pelaku yang ada di fasilitas kesehatan juga menyediakan masker setidaknya, kalau lebih halus lagi bahasanya. Kalau tadi kan bentuknya peringatan, nek ora nanggo masker ora tak priksa. Tapi kalau misalnya lebih lebih anu lagi, lebih sopan, lebih halus lagi istilahnya, kita sediakan masker sehingga dengan kondisi apapun pasiennya, kadang kan orang nggak tahu ya, keluhannya mungkin nggak ada hubungannya sama COVID, tetapi kalau dia OTG, misalnya kan seperti itu, "Saya cuma sakit mah kok, harus pakai masker toh Pak." Nah, misalnya kan seperti itu, tetapi ini harus menjadi catatan bersama. Nah, itu yang terjadi di tenaga kesehatan dan seringkali ya kami ingatkan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang tidak enak badan, atau setidaknya lelah, ya mungkin karena aktivitas jam kerjanya atau mungkin ya mohon maaf ya, mungkin ikut keluarga bepergian ke luar kota ya dan seterusnya. Mbok ya tetap istirahat dan tidak perlu pekewoh, bilang dengan pimpinannya, bilang dengan direksinya atau manajemennya untuk izin, itu lebih bagus. Dan di dalam artinya begini, dalam kondisi sehat, bekerja itu dalam kondisi sehat. Jangan sampai justru dalam kondisi yang tidak sehat itu dipaksakan untuk kerja. Ini menjadi rentan, bisa jadi dia membawa virusnya atau bisa jadi dia lemah sehingga tertular yang ada di fasilitas tenaga kesehatan. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam konteks fasilitas kesehatan primer seperti itu. Hanya saja kendala saat ini adalah ketersediaan APD. Nah, oleh karena itu penggunaan APD itu harus rasional. Kapan itu harus dilakukan? Ya semuanya, makanya kami berusaha kalau bisa dari rumah sakit. Karena rumah sakit kan paling banyak jumlah pasiennya, rawat inapnya juga ada. Kalau di rumah sakit sudah penggunaan APD-nya secara rasional, insya Allah ketersediaan ini juga bisa mencukupi puskesmas atau klinik-klinik yang ada di daerah yang notabene juga mereka sangat membutuhkan, apalagi kalau pribadi ya, praktek pribadi kan juga tidak dapat bantuan, harus mencari sendiri atau membeli sendiri, ya ini menjadi perhatian kita sama. Kalau di rumah sakit sekali lagi, kalau di rumah sakit protokol itu pasti ada, jaga jarak itu juga, dan kadang kita juga hindari kerumunan. Kadang nggak ada pasien di UGD, dokternya, perawatnya ngumpul-ngumpul, keangkringan misalnya kan gitu ya. Nah justru tertularnya justru dari variabel yang ada di luar rumah sakit, itu yang menjadi catatan kita. Sehingga mulai dari sinilah kita betul-betul menjaga jangan sampai epicentrum itu terjadi pada klaster kesehatan, klaster pendidikan, perkuliahan, industri, pabrik, buruh, dan seterusnya, dan yang tidak kalah penting perkantoran. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Mungkin itu Mbak Rosida. Oke, terima kasih Dokter Ludan. Untuk Pak Irul, kalau tadi dikatakan bahwa sebaiknya mengurangi jam dari tatap muka. Kalau idealnya Pak, dari tatap muka kegiatan belajar mengajar ini sebenarnya itu berapa jam sih Pak? Kalau dari segi pendidikan, apa ada kriteria idealnya gitu Pak? Nggak ada ya, belajar mau bisa 24 jam juga bisa. Bisa ya. Konsentrasi ini kan terbatas ya. Kalau misalnya kita ngajar itu biasanya 10 menit pertama itu masih tegak, tapi kemudian 10 menit berikutnya kan sudah mulai kendor. Nah, maka tergantung juga kepada yang mengajar, apakah dia bisa menarik perhatian pendengarnya ya. Nah, kadang yang problem dengan daring itu kan karena tidak face to face ya. Kalau daring itu kan ada yang
sinkronis, ada yang asinkronis ya. Kalau yang asinkronis mungkin bisa dibikinkan video yang keren, bisa dibikinkan animasi macam-macam lah. Tapi kalau yang sinkronis kan kadang-kadang ya karena seperti di kelas lalu interaktif maunya begitu. Nah tapi ya namanya juga orang tidak face to face. Kadang ya mahasiswa itu kan macam-macam ya. Wah pokoknya pasang fotonya habis itu tinggal tidur, tinggal pergi, tinggal kemana dulu nanti jam habis kuliahnya baru nanti bikin tugas, share apa, kuis ya dijawab. Nah, memang susah dikontrol. Sehingga memang beberapa teman itu ya berharap tetap tetapi jangan lama-lama gitu ya. Sekedar untuk apa ya, touching-nya itu memang beda. Kelemahan daring itu kan di emotional touching ya. Gimana pun sentuhan emosional itu tidak seperti kalau face to face, ketemu langsung bertatap muka. Nah, di beberapa, ini kejadian di beberapa daerah ya, ada teman dari luar daerah kemarin cerita. Sekarang ini kan karena sebagian besar dilakukan di rumah, sementara tidak semua orang tua itu terdidik, kemudian parentingnya bagus atau punya ilmu keguruan. Itu banyak yang menyerah sebetulnya orang tua itu. Bahkan di daerah yang mohon maaf agak keras kulturnya. Itu ada yang kemarin teman saya cerita di sebuah kabupaten itu orang tuanya datang bawa barang minta sekolahnya dibuka. Udah pusing saya ngurus anak saya. Itu satu sisi ya. Banyak orang tua yang betul-betul pusing ngurus anaknya karena semua dilakukan di rumah. Yang kedua, ada efek positifnya juga ya. Positifnya itu sekarang banyak orang tua yang lebih menghargai guru. Karena ternyata ngajar anak itu susah, apalagi ini anaknya orang banyak dan satu kelas. Itu ngajar anaknya sendiri di rumah setengah mati ya, misalnya gitu. Itu juga ada efek positifnya juga. Jadi banyak orang tua yang sekarang lebih menghargai guru. Memang ya itulah situasinya sekarang. Tapi ini kan masih masa transisi ya. Orang sebetulnya yang punya masalah itu kan tidak cuma orang tua atau anak ya dengan situasi daring ataupun blended learning seperti sekarang ini. Gurunya, dosennya itu juga masih bermasalah, Pak, Ibu. Jadi beberapa kampus ini terus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana pembelajaran daring lebih efektif, supaya lebih touching, supaya lebih. Dilemanya gini, Mbak. Ini survei kami di kampus. Model seperti apa yang mereka merasa lebih nyaman? Di luar dugaan, kita kan membayangkannya yang audiovisual dengan tampilan. Ternyata kalau tampilannya semakin heboh, itu kuotanya juga semakin banyak yang keluar ya Pak. Nah, ini yang mereka nggak tahan di kuota, Mbak, di data. Bayarnya mereka yang nggak kuat. Jadi saya pernah itu ada film bagus, ada film India tapi sangat bagus untuk menginspirasi. Lalu saya share di grup di kelas itu saya share. Saya bilang mohon bisa dilihat dan ambil inspirasi yang dari sisi perspektif psikologi misalnya apa yang menurut Anda menarik. Jangan lupa kalau film itu panjang. Jadi begitu sudah saya share di grup itu ada teman-teman itu yang kemudian di grup itu mahasiswa memperingatkan hati-hati bro, filmnya 2 jam. Maksudnya kan kuota. Jadi saya lupa bahwa itu ada konsekuensi kuota. Jadi rupanya yang mereka pilih justru malah yang hanya lewat chattingan, lewat WA, atau pakai Google Classroom atau apa gitu yang tidak banyak menampilkan video. Padahal kan maunya dengan video, dengan pembelajaran langsung itu lebih interaktif. Nah, cuma yang jadi beratnya di ongkos itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, mereka berada di remote area, Mbak. Jadi misalnya kita minta ngirim tugas jam sekian. Nah, itu ada juga di daerah itu yang kemudian mereka lapor, Pak, mohon maaf kalau jam sekian belum bisa, kami harus cari tempat yang lebih tinggi untuk dapat sinyal supaya bisa ngirim tugas. Nah, coba bayangin kalau situasinya seperti itu. Jadi Republik ini tidak seperti yang dibayangkan oleh Bapak Menteri kita di Jakarta, kan.
ternyata banyak blank spot, banyak yang secara ekonomi tidak mampu untuk membeli pulsa. Sehingga ya ini masih masa transisi, mereka semua masih sedang beradaptasi. Tapi menurut saya menuju ke tren yang lebih baik. Karena mau tidak mau ke depan tren pendidikan ya begini ini semua pasti pakai daring, pakai blended, ada tatap muka, mungkin tidak lama, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan daring. Dan sebetulnya dari sisi biaya, meskipun ongkos kuotanya agak banyak, tapi kan cuma kuota. Bayangkan kalau saya harus datang ke forum untuk seminar misalnya, itu biaya pesawat berapa, biaya ini berapa, ini kan kalau kita lewat begini kan paling kan cuma pulsa. Tapi kalau dan dari sisi waktu kan sangat efisien, kita nggak usah kehilangan hari, kan kita bisa habis ini selesai ya udah selesai pindah ke tugas yang lain. Coba kalau misalnya seminar ini dilakukan di Jakarta, saya harus mengantar Pak Dokter ke Adi Sucipto dulu, belum nanti nunggu paling nggak 2 hari itu kalau kita habis waktunya. Jadi di satu sisi ini sangat efisien, tapi di sisi lain pasti dengan cara belajar baru, cara hidup baru, cara belanja baru, cara berinteraksi. Itu Pak kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, sebentar. Dari Bu Husnul Dwi Haryani. Silahkan Bu Husnul, saya open mic ya. Bu Husnul? Masih mute. Masih mute ya, di unmute dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin bertanya pada moderator dan narasumber. Saya Ya. Husnul Dwi Haryani dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Oh, Gombong ya. Oke. Izin bertanya untuk Dr. Ludang dan juga nanti Pak Hoirudin, nggih? Nggih. Untuk yang pertama untuk Dr. Ludang dari segi kesehatan, saat ini itu banyak terjadi klaster baru di mana yang terkena COVID itu justru bukan mereka yang habis berpergian jauh, tetapi justru yang terkena COVID sekarang adalah orang-orang rumahan. Nah, itu bagaimana hal itu bisa terjadi sampai mengenai ke tubuh orang tersebut, padahal kita sendiri tidak habis berpergian keluar kota, seperti itu, Dok. Dan yang kedua terkait transmisi lokal itu bagaimana, Dok, dari segi kesehatan sendiri. Terima kasih untuk Dr. Ludang. Untuk selanjutnya untuk Pak Hoirudin. Nah, dengan adanya corona yang hampir 5 bulan, ini sekolah-sekolah memang belajar dari rumah, banyak yang menjadi pro dan kontra. Banyak yang menyambut dengan baik, tapi banyak pula yang istilahnya menjadi beban ketika belajar di rumah karena terutama masalah orang tua yang mungkin tidak paham dengan teknologi. Bila mana anak-anaknya yang masih SD, SMP itu banyak tugas yang harus menggunakan teknologi, internet, dan lain sebagainya, tapi dari orang tua sendiri tidak paham dengan teknologi. Nah, itu menjadi kontra bagi orang tua. Terus yang kedua, saya sendiri sebenarnya saya mengakui lebih enak memang dengan pembelajaran mahasiswa itu dengan online. Tapi kadang-kadang saya juga memikirkan mereka yang memang rumahnya jaringannya itu susah, Pak. Jadi kadang untuk tugas-tugas yang deadline-nya hari ini, terus karena memang di rumah susah jaringan, jadinya telat dan kadang bahkan tidak dihitung dalam pengumpulan tugas oleh dosen. Padahal memang karena
rumahnya yang susah jaringan seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana untuk kita sebagai mahasiswa sendiri menyikapi hal-hal tersebut dan Bapak sebagai pendidik gitu, sebagai dosen itu seperti apa? Terima kasih, Ya. Pak. Wassalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke pertanyaan pertama dulu ya dari Mbak Iya, Husnul silakan. itu ke Dokter Ludang. Ya, Iya. Dokter Ludang yang pertama itu adalah kan sekarang itu banyak terjadi klaster baru, terkena orang-orang yang di rumahan justru yang terkena COVID. Nah, itu padahal mereka katanya tidak keluar kota menurut Bu Husnul tadi. Nah, itu bagaimana sih, Dok? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Gitu. Terima kasih Bu Husnul Dwi Haryani ya dari Gombong, Stikes Muhammadiyah Gombong. Jadi pertanyaannya ini bagus sekali ya. Realitanya tuh seperti itu. Jadi yang seringkali dirawat di rumah sakit tuh ya justru orang-orang yang tidak pernah ada riwayat pergi. Jadi misalnya ada orang tua yang kena stroke, kemudian dia tidak bisa kemana-mana misalnya, tetapi dia habis dikunjungi putranya yang dari luar kota, kemudian selang berapa hari setelah keluarga atau putra-putrinya itu pulang kembali ke lokasi semula domisilinya, baru muncul gejala yang muncul lebih spesifik pada ke arah COVID-nya daripada stroke-nya. Nah, ini memang betul problem ini kan seringkali tadi saya sampaikan dikarenakan orang itu masih pelaku perjalanan itu masih tinggi. Itu ya, artinya perpindahan itu bisa jadi orang yang tidak pergi saja tetapi kan dihampiri gitu ya, Mas Isata. Sehingga dengan demikian protokol kesehatan itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, tetapi bisa dimulai dari di rumah. Misalnya ya kita harus tegas misalnya kalau kan banyak sekali video-video edukatif ya, misalnya mau masuk rumah cuci tangan dulu, kemudian mengganti baju, syukur-syukur mandi kalau memang itu dari luar kota misalnya, dan kemudian kalaupun kondisinya tidak sehat ya jangan dulu menjenguk atau mengunjungi orang-orang yang rentan tadi itu saya sampaikan. Nah, umumnya kasus-kasus seperti ini ya dikarenakan daya tahan tubuhnya, yang ada di rumah itu yang tidak kemana-mana itu ya dalam kondisi yang tidak fit misalnya, itu rentan sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena tertular tadi itu. Perlu diperhatikan orang yang mobilitas misalnya satu rumah 5 orang, satu ada yang sepuh misalnya, itu jelas nggak kemana-mana, tapi yang 4 nih, yang 2 masih kerja, ya bapak ibunya masih kerja, putune ya walaupun nggak sekolah tapi main layangan gitu, kemudian main kemana istilahnya kongko-kongko cari ngerjain tugasnya harus ke kafe karena ada wifi gratis, sekalian minum, itu bisa jam-jaman kan itu. Nah, apalagi ruang-ruang kafe atau tempat-tempat yang ada fasilitas, internetnya juga tidak semuanya standar ininya ya, protokol kesehatannya, artinya dari segi bangunannya tidak juga ada yang sirkulasi udaranya dan seterusnya. Jadi ini rentan sekali Bu Husnul. Jadi ini bisa terjadi dan semisal satu keluarga itu ada yang membawa, dia dari luar kemudian menginfeksi satu rumah, bisa jadi satu rumah itu nggak kerasa. Cuma siapa yang lemah imunnya, itulah yang paling rentan. Nah, selama ini kelompok rentan tadi saya sampaikan, usia lanjut di atas 45 tahun, kemudian dengan komorbid, seperti itu yang mungkin gejalanya lebih spesifik kelihatan. Nah, makanya dari itu kan selama ini pendekatannya tracing-nya, kontak tracking dan tracing-nya, itu biasanya kan juga dilakukan paling dekat kontak eratnya dengan siapa, kan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di beberapa, khususnya di DIY yang saya amati, itu setiap hari itu ada informasi itu, informasi dari Dinas Kesehatan, riwayat pelaku perjalanan, misalnya seperti itu. Atau riwayat berkunjung dari luar kota, atau hasil screening dari pelaku perjalanan, kan biasanya seperti itu. Artinya dia nggak kemana-mana. Nah, inilah yang kita sebut dengan sudah terjadi transmisi lokal. Nah, syarat untuk terjadi transmisi lokal memang agak susah waktu itu ya, awal-awal mau memastikan, karena Jogja ini termasuk yang paling bagus awalnya, karena masih paling bertahan, belum pernah terjadi transmisi lokal. Tapi ternyata setelah dihebohkan dengan kasus yang ada di salah satu supermarket di Sleman itu, terus kemudian belakangan-belakangan ini sudah mulai kelihatan tampak sekali kalau terjadi transmisi lokal. Artinya apa? Transmisi lokal itu harus terjadi dalam 3 generasi. Artinya 3 generasi
Misalnya ada satu yang positif, kemudian menulari yang ada di rumah itu, kemudian menulari di sekitar tetangganya di situ atau di tempat tempat kerjanya misalnya kalau itu bukan suatu tetangga tetapi di komunitas. Nah, sudah sampai ada 3 generasi, itu yang kita sampaikan sudah terjadi transmisi lokal. Tidak perlu generasi 2, 3 tadi itu keluar kota itu tidak perlu. Nah, dia karena mungkin dari ini. Nah, ini yang menjadi masalah karena memang lagi-lagi kuncinya kan di sini OTG itu tadi loh. Orang tanpa gejala membawa itu 80%. Di BNPB saja Pak Doni itu Ketua Komandan BNPB aja sampaikan Indonesia ini 80% adalah OTG. Nah, ini rentan sekali kalau dalam kondisi seperti ini masih mobilitasnya masih seperti ini sehingga betul memang nyun sewu Pak Irut ya. Jadi memang butuh proses sebenarnya. Kalau saya sampaikan perlu kehati-hatian, ada prakondisi tadi yang perlu dilakukan, istilahnya bertahap, berjenjang. Ini memang menuntut kesabaran, betul. Menuntut kesabaran semua pihak, ya orang tuanya, ya gurunya, ya muridnya sendiri. Karena sekali lagi pendidikan, kalau kita bicara pendidikan tuh yang tidak bisa dilakukan guru sekarang ini adalah mendidik. Kalau mengajarnya sih bisa, tapi mendidiknya yang mungkin belum bisa tersampaikan. Sebaliknya, tadi seperti yang saya setuju Pak Irut sampaikan, wong tua ki ya ora gampang didik. Nah, karena ada sekarang bola panas didiknya itu kan di rumah. 24 jam harus bersinggungan sama anaknya. Jadi sekarang orang tua jadi tahu, oh pola anaknya kayak ngene iki to. Nah, misalnya kan seperti itu. Oh ternyata anak saya itu kalau makan 2 porsi tuh sekarang. Karena selama ini kan catering di sekolah, full day, pulang cuma sekali ketemu, cuma ketemu pada waktu sarapan, kadang makan nggak ketemu, dan seterusnya. Makan malam nggak ketemu, dan seterusnya. Nah ini sekali lagi, tadi kembali pertanyaan Mbak Bu Kusnul, tadi saya sampaikan mudah-mudahan jelas ya, mengapa itu bisa terjadi. Sekali lagi ada mobilitas pelaku perjalanan yang masih tinggi, OTG, kerentanan pada kelompok-kelompok rentan, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Ya. Untuk pertanyaan kedua mengenai transmisi lokal itu bagaimana? Saya rasa sudah dijawab juga oleh Dr. Ludang ya, Mbak Usnul. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke Pak Hairut. Pak Irut? Ya. Perlu diulang pertanyaannya, Pak? Oke. Jadi, Mbak, memang ya 5 bulan itu kan bukan waktu yang singkat ya bagi orang tua yang tidak keterampilan teknologi, yang mungkin fasilitasnya juga terbatas. Ya jangankan di Gombong ya, di Jogja saja, di kota Jogja, jadi bukan Jogja yang pinggiran, ini kota Jogja. Itu sampai Dinas Pendidikan, itu mengadakan program guru kunjung. Jadi gurunya yang mencoba berkunjung ke rumah-rumah untuk daerah-daerah yang tadi mungkin susah, bukan susah sinyal, tapi susah HP atau susah data. Jadi ada penduduk-penduduk marginal itu yang memang rentan kena dampak ini. Sudah melek teknologi sangat terbatas, secara ekonomi sangat terbatas, sehingga misalnya HP-nya cuma satu. Jadi ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, ada yang SMP, terus gimana dong? HP-nya cuma satu. Itu pun dipakai oleh orang tuanya buat kerja. Ini satu masalah. Maka kemudian ada program bagus sekali, guru kunjung. Jadi guru ini berkunjung bisa dari rumah ke rumah atau anak-anak ini dikumpulkan di pos ronda atau di ruang-ruang pertemuan yang ya agak sedikit terbuka, nanti beberapa anak di situ, lalu gurunya datang dikunjungi. Nah ini juga salah satu cara untuk tadi mensiasati kalau ada yang daerah sulit sinyal, daerah yang tidak terjangkau secara ekonomi karena kemampuannya sangat terbatas. Nah, kalau secara teknologi orang tuanya melek teknologi, IT-nya bagus, secara ekonomi bisa memfasilitasi, ya saya kira nggak akan banyak masalah. Kebetulan misalnya contoh, cucu saya ada di rumah. Saya tanya, gimana deh? Enak? Ini belajar di rumah, asik kok. Kayak liburan terus ya. Dia merasa kayak liburan karena nggak banyak tugas, karena sekolahnya kebetulan juga tidak mencecar dengan banyak tugas. Dan cucu ini saya ajak berkolaborasi untuk memproduksi, kalau Mbak Kusnul buka di YouTube channel Irut TV atau Khairuddin Basori gitu, nanti akan ada video-video yang saya produksi dengan cucu saya. Jadi dari rumah itu kita melakukan kegiatan bersama. Itu kan ya tidak semua keluarga bisa begitu kan.
Karena mungkin dia nggak bisa bikin video, nggak bisa berinteraksi dengan menggunakan teknologi seperti yang sekarang. Nah, maka menurut saya yang juga harus disantuni, di samping memang ada subsidi misalnya untuk pulsa. Sekarang kan ada ya, dana bos sudah boleh untuk bantuan pulsa ya, bantuan untuk beli paket data. Tapi yang harus juga dilatih sekarang ini untuk beberapa keluarga yang tidak punya orang tua pendidik, karena ya yang beruntung kan anak atau cucu yang punya orang tua pendidik, jadi ya sudah ngerti tuh bagaimana caranya didik. Tapi kalau yang tidak, dia tidak punya background pedagogik sama sekali, itu kalang kabut, Mbak. Nah, maka yang harus tadi ilmu keguruan itu yang harus diberikan nanti pendampingan, entah itu dari pemerintah atau dari LSM itu adalah bukan saja materi pelajarannya, pendampingan dalam konteks materi pelajaran, tapi justru yang lebih penting adalah learning how to learn. Jadi kita melengkapi orang tua dan mungkin juga anak-anak itu gimana sih caranya belajar, bagaimana caranya mengakses situs-situs yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya, atau bagaimana caranya harus berinteraksi dengan multi platform yang seperti sekarang ini. Itu untuk beberapa kalangan memang masih kesulitan. Nah, itu yang perlu didampingi, sehingga yang perlu didorong juga adalah kemandirian belajar. Jadi untuk anak-anak yang belum mandiri, ini orang tuanya pasti setengah mati, bentar-bentar nanya, bentar-bentar, padahal yang ditanya juga belum tentu ngerti kan. Nah, ini yang jadi problem. Maka motivasi untuk, kalau dulu sih istilahnya otodidak ya, saya menyebutnya swadidik virtual. Jadi apakah kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai profesional, itu sekarang tuntutannya adalah swadidik virtual. Jadi secara virtual kita secara mandiri bisa nyari sendiri. Oh, ini saya kurang ini, saya masuk ke situs ini. Dan itu semua sekarang hampir tersedia. Jadi contoh ini ya, waktu saya kolaborasi dengan cucu saya masih kelas 4 SD. Tapi udah bisa ngedit video dengan Adobe Premiere Pro misalnya. Ketika kemudian, Dek, ini kok suaranya kurang bagus. Wah, Kung, coba kita masuknya lewat Adobe Audition. Bisa apa, Dek? Ya, dia buka sebelahnya YouTube, dia buka tutorial Adobe Audition. Jadi sambil lihat tutorial, dia sambil nyoba. Ini kan asik banget. Saya juga coba Kung didengerin suaranya. Saya rubah sudah, ini bassnya nak tambahi, ininya dikurangi. Tambah keren suaranya. Misalnya gitu. Ini kan proses belajar yang asik sekali di rumah. Nah, coba kalau yang di rumah itu tidak punya kapasitas seperti itu kan harus disupport dan harus diajari gimana caranya berkreasi, bagaimana caranya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan ilmu dengan sangat murah. Kalau yang nggak ngerti caranya kan jadi terus harus bagaimana dong kan gitu. Itu yang disebut swadidik virtual. Jadi secara mandiri kita mengembangkan diri, kita belajar. Kalau dulu sih istilah orang tua dulu namanya otodidak, belajar mandiri, self-regulated learning. Jadi ya secara mandiri kita bisa mengembangkan diri itu sebagai mahasiswa atau juga dosen. Nah, rupanya yang kalang kabut kan tidak cuma mahasiswanya, Mbak. Ada beberapa dosen-dosen kita itu yang pusing, ini gimana caranya? Ini saya mau masuk aja kok nggak bisa-bisa. Nah, masuknya keliru dari pintu yang salah, gimana mau bisa? Wah, ya semuanya harus belajar. Nah, sekarang ini menurut saya adalah saat yang sangat baik kita dipaksa oleh pandemi untuk akrab dengan teknologi. Dulu kan nggak ada ceritanya kita zoom-zooman begini kan. Sekarang semuanya dengan sangat santai bisa nge-zoom kan. Kita dengan sangat santai bisa webinar begini. Dulu mau diajak itu, enggak, saya aja, langsung aja kan, misalnya gitu. Diajak webinar, gimana caranya? Tapi sekarang terpaksa, guru-guru itu semuanya udah bisa begini sekarang. Nah, dulu tidak bisa. Nah, pandemi ini telah memaksa kita untuk memasuki dunia baru dengan lebih cepat. Jadi mau tidak mau, kita sekarang harus bisa. Meskipun di awal kan mesti kagok ya, kita mesti terkaget-kaget. Iya, tapi saya dulu juga nggak ngerti bahwa platform video daring begini ini macam-macam kan. Ada yang fasilitasnya begini, ada yang begitu, ada yang ini keunggulannya di sini.
Nah, tapi karena kebutuhan sekarang, orang kan harus nyari ini. Oh, kalau Zoom, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Kalau kita pakai Microsoft Meet, pakaiin begini. Kalau pakai, macam-macam lah. Kita semuanya bisa pakai Jitsi, bisa pakai Webex, macam-macam. Dulu juga kita nggak ngerti, tapi begitu dipaksa oleh keadaan, ternyata orang itu sangat handal ya. Daya adaptasinya luar biasa. Dan alhamdulillah pandemi ini salah satu hikmahnya kita semua menjadi lebih melek teknologi. Itu ya, Mbak Rosida. Iya, begitu Mbak Husnul dari Stikes Muhammadiyah. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Dr. Desita kepada kedua narasumber. Tadi berhubungan dengan yang dikatakan oleh Pak Hairudin mengenai home visit. Jadi tadi kan mengatakan bahwa ada home visit. Nah, ini pertanyaan dari Dr. Desita. Bagaimana pendapat beliau tentang kegiatan home visit? Terus di mana guru datang ke rumah ke siswa-siswa dan apa tips dan sarannya dari kedua narasumber ya ini Dr. kepada Dr. Hairudin dan Dr. Undang. Ya, silakan dari siapa dulu? Pak Hairudin mungkin yang sudah open mic. Ya. Ya, itu kan dilakukan terutama khusus untuk mereka yang secara IT bermasalah ya karena kesulitan kuota atau ada blank spot. Karena kalau home visit kan berarti ya tatap muka kan, ya itu ada resikonya juga. Ini harus hati-hati. Tetap pakai protokol, pasti tetap pakai protokol. Ya pakai masker semuanya, ya tidak bersentuhan dan dijaga jarak semua Mas pasti pakai protokol. Nah, karena menurut banyak penelitian yang sangat terdampak dari work from home, dari BDR ya, belajar dari rumah, itu adalah kelompok marginal. Nah, makanya di kota tadi, program guru kunjung itu dikhususkan terutama untuk mereka yang tidak terjangkau secara IT, secara teknologi. Maka terpaksa harus dikunjungi. Dan kalau saya setuju, karena nanti kalau ini akses pendidikannya menjadi terputus kalau tidak dikunjungi, karena akses IT-nya sangat terbatas. Nah, tapi tentu itu tidak semua, karena yang bisa daring ya daring saja. Gitu. Sekarang kan perguruan tinggi juga begitu. Meskipun ada opsi offline dan online, tapi banyak yang kemudian tetap memilih online karena itu dipandang lebih aman. Nah, di beberapa kasus misalnya di perguruan tinggi itu ketika universitas sudah membuka, mahasiswanya juga sudah setuju, terutama untuk fakultas-fakultas yang banyak praktikumnya. Itu kan mau masuk praktikum kok daring kan ya nggak bisa kan, harus punya keterampilan skill ya harus skill lab ya harus main kan, harus meskipun pakai protokol. Tapi rupanya beberapa pengalaman teman-teman kemarin cerita, iya Mas, kampusnya buka, mahasiswanya oke. Tapi ketika datang ke tempat kos, masyarakatnya nggak mau terima. Karena ini berasal dari zona merah misalnya, karena tahu ini anak dari mana gitu, dari luar kota yang jauh. Yang tidak diketahui ini safe apa tidak. Jadi yang punya kos tentu mau terima, karena yang punya kos kan kalau anaknya datang bayar, toh. Tapi masyarakatnya yang khawatir. Nah ini yang tidak mudahnya kan sekarang di situ kondisinya. Maka kita juga harus hati-hati, bukan tanpa protes. Yang program di kota Jogja itu ketika di launching, banyak juga yang protes karena khawatir nanti kalau dikunjungi gurunya ya kalau gurunya OTG kayak katakan Dr. Ludang tadi, gimana dong nanti kalau gurunya OTG? Nah ini yang memang selalu ada dilema, tapi kan ya kita harus ya pertama berdoa supaya dihindarkan dari kemungkinan terpapar. Yang kedua, ikhtiarnya ya protokol yang disarankan oleh dokter ya harus kita patuhi. Nah, tapi setelah itu kan kita ya harus pasrah. Kalau memang saatnya memang cukup sampai sekian ya enggak apa-apa ya Pak Dokter ya. Ya karena gimana sudah berdoa, sudah berusaha. Nah, daripada ketakutan cuma di rumah dan tidak kemana-mana, nanti malah meninggalnya di rumah karena ngenes.
Karena Iya, monggo, kelaparan Pak. nanti ya, Pak. Laparan luar biasa. Iya. Oke, monggo kepada Dokter Ludang bagaimana tipsnya kepada para guru maupun para siswa yang melakukan home visit. Oke, yang pertama kalau ini kaitannya dengan pendidikan kan guru berkunjung ke rumah itu juga pastikan terlebih dahulu gurunya dalam kondisi sehat. Itu syarat mutlaknya ya. Artinya tidak perlu harus cek ke dokter atau apa, tapi setidaknya bisa ngukur diri ya. Maka dari itu kita kan semua dituntut dengan adanya pandemi ini hidup sehat. Yang kemarin-kemarin PHBS, program hidup bersih dan sehat itu kan hanya berhenti di slogan misalnya, berhenti di Iya, iya, stiker iya. Trans Jogja misalnya, tapi sekarang mau nggak mau harus dipraktekkan kan seperti itu. Nah, kalau misalnya gurunya sudah mulai dalam kondisi sehat, perjalanan dari rumah menuju ke murid itu juga menggunakan protokol kesehatan, sebisa mungkin hindari apa namanya kendaraan umum misalnya, ataupun kalau terpaksa menggunakan kendaraan umum juga tetap membawa apa namanya hand sanitizer, menggunakan masker, dan kemudian utamakan ya saat berkunjung itu pada kondisi-kondisi yang mana di ruang yang lebih terbuka. Saran kami seperti itu. Misalnya kalaupun di rumah pun juga yang ada fasilitas ventilasi yang baik, kemudian sehingga tidak dalam kerumunan dan mungkin itu lebih bagus kalau dilakukan dalam waktu juga yang tidak terlalu panjang. Artinya misalnya tugas sudah diberikan sebelumnya, tinggal eksekusi jelasinnya mungkin tidak bisa secara virtual, bisa secara lisan seperti itu. Nah, artinya kan seperti itu. Di situ sebenarnya tidak masalah. Begitu juga apa namanya yang tadi sempat di awal disinggung terkait dengan posyandu misalnya. Nah, ini momentum di mana kader-kader kesehatan tuh betul-betul hidup lagi harusnya. Kan kemarin-kemarin fungsi kader, fungsi posyandu baik itu lansia maupun balita kan kadang ya mohon maaf agak terpinggirkan atau mungkin banyak juga yang sudah tidak begitu peduli lagi untuk ke posyandu. Nah, sebenarnya kader-kader ini yang tadi saya sampaikan menjawab misalnya, "Loh ini kan sedang eee, bulannya vitamin A ini, bagaimana?" Nah, bisa jadi nanti petugas dari puskesmas juga harus sehat. Nah, ini kan kuncinya kan kita banyak sekali mendengar nakes yang justru di puskesmas ini yang membawa atau yang positif atau yang terkena, tertular dan seterusnya, tetapi setidaknya sehat. Kalau misalnya bisa dikendalikan atau dikondisikan, misal kepepet PPT, diserahkan ke kader, itu jauh lebih bagus. Jadi artinya yang komunikasi langsung dengan balitanya, dengan warganya itu justru dari kader. Misalnya di-dropping, ini loh ada vaksinasi sekian atau tetes vitamin sekian, nanti bisa diberikan sejumlah orang yang ada di sini. Nah, nanti tinggal data pencatatannya dengan laporannya kan bisa menyusul atau bisa dilakukan bersamaan dan dikirimkan belakangan kan bisa dengan teknologi yang ada. Artinya menghindari kontak, khawatirnya door to door-nya tenaga kesehatan ini ya, saya bicara tenaga kesehatan. Kalau guru kan insya Allah paparannya tadi ya saya sampaikan, komunitasnya itu kan juga tidak terus berbeda dengan tenaga kesehatan kan. Tenaga kesehatan kan siapapun bisa datang ke puskesmas, siapapun bisa datang ke rumah sakit, tetapi kalau guru kan pasti hanya golongan-golongan tertentu selama guru itu juga menjalankan prosedur kesehatan, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau tenaga kesehatan, alangkah baiknya hidupkan lagi, semarakkan lagi kader-kader posyandu di situ. Sehingga biarkan nanti yang interaksi lebih lanjut apa namanya, posyandunya, kadernya, misalnya seperti itu. Sehingga bisa disiasati seperti itu. Sekiranya harus terpaksanya harus ke rumah ya itu pilihan terakhir kalau saya pikirkan. Tapi kalau bisa apa namanya, lewat tangan-tangan kader inilah yang bisa kita manfaatkan. Karena kan bagaimanapun mereka satu desa, satu kelurahan, satu RT, satu RW bahkan itu mobilitasnya juga tidak terlalu besar peluangnya dibandingkan kita yang mungkin berada di suatu daerah yang betul-betul migrasi penduduknya sangat beraneka macam seperti itu. Jadi sekali lagi kondisikan dua-duanya juga dalam menggunakan menggunakan masker itu jangan sampai lupa. Kemudian juga kalau bisa karena tadi saya sampaikan mengurangi dosis paparan dengan masker, waktu durasinya. Walaupun kita mungkin bisa kita siasati tugasnya bisa diberikan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Ludang dan Pak Hairudin. Ini sudah waktunya udah 14.25 ya, masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi. Kepada para peserta, mungkin ada sedikit pertanyaan kepada
para narasumber kita. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu mungkin saya yang sedikit izin bertanya kepada kepada Dokter Ludang ya. Kalau tadi memang kalau kegiatan belajar mengajar itu kan tidak ada pastinya berapa lama kegiatan itu efektif. Nah, kalau dari segi kesehatan sendiri kan disarankan untuk mengurangi waktu ya, waktu kegiatan belajar mengajar maupun waktu untuk para tenaga kesehatan melayani pasien seperti itu. Nah, itu kalau dari kesehatan ada nggak sih waktu yang misalnya 4 jam nih, 4 jam itu akan terpapar atau bagaimana? Nah, itu berapa banyak sih waktu yang tersisa kepada mereka-mereka ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sekarang ini kan mau nggak mau tadi saya sangat setuju Pak Irut sampaikan, kita terpaksa harus ngikuti perkembangan zaman. Sehingga sekarang ini mulai digalakkan lagi telemedicine ya, artinya pemeriksaan konsultasi medis secara menggunakan teknologi ya, tidak harus bertatap muka. Semisal-misalnya apa namanya harus bertatap muka itu biasanya sudah ada diskusi sebelumnya, misalnya kan seperti itu. Tinggal resepnya diambilkah ataukah tinggal memastikan pemeriksaan fisiknya misalnya yang itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, tetapi sekedar menanyakan keluhan, angka-angka lab itu kan bisa disampaikan secara virtual ya dan bisa dipahami secara bersama. Nah, memang batasannya di sini kan tergantung juga dari proses pemeriksaannya, sehingga dengan demikian tanpa mengurangi kualitas pelayanan, tetapi kita kan lebih bisa di sinilah dituntut seninya untuk menggali apa namanya anamnesis yang mendalam, yang spesifik, kemudian disertai dengan pemeriksaan penunjang yang mumpuni. Syukur-syukur pemeriksaan fisik juga dilakukan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi indikasinya, seperti itu. Dengan demikian harapannya ya sekali lagi kalau misalnya bayangan saya sekitar 15 menit sampai 20 menit itulah sudah cukup maksimal untuk satu pasien ya. Dengan demikian kalau dia praktek 4 jam ya kita tinggal ngitung aja, misalnya 1 jam, tadi saya sampaikan 15 satu pasien 15 menit, berarti kan nggak sampai 20 pasien. Nah seperti itu. Nah artinya ini harus ada keterbukaan juga, ada istilahnya kudu istilahnya apa ya, dokter juga harus ngukur diri lah. Ngukur diri bagaimanapun ini juga tidak jangan sampai ngoyo, breaksound-nya cepat tapi justru tidak akurat, bahkan, apa namanya, jauh dari, apa namanya, yang ditemukan atau yang dikeluhkan. Nah, itu yang kita hindari. Tetapi setidaknya ya, dengan membagi waktu yang tepat, membagi jumlah pasien yang, sesuai dengan standar kita, kemampuan kita, itu yang menjadi penting. Jadi memang ini butuh, proses, Mbak Rosida. Jadi, sekali lagi kan pasien juga harus belajar dengan kondisi ini. Ini termasuk dalam adaptasi kebiasaan baru. Ada kata adaptasi, pasti ada waktu di situ, ada kebiasaan, ada kata kebiasaan, harus diulang-ulang, harus diingatkan, dan harus dipraktekkan. Baru, iya memang ada hal-hal yang tidak lazimnya yang selama ini kita lakukan, mesti kita harus biasanya kan kita tradisi salaman, nggak tahunya kita nggak bisa salaman. Biasanya kita kalau ngobrol ya mimik muka kita, empati kita ditunjukkan. Sekarang mau nggak mau ketutup, jadi kita kan kadang kesannya nyun sewu ya, saya pakai masker kan karena ada unsur pekewuh. Karena padahal selama ini kan mimik wajah, gestur kita itu kan muncul ya, raut muka, tapi kan sekarang ini memang kondisinya seperti itu sehingga, ini yang harus kita sampaikan menuju adaptasi kebiasaan baru itu. Sehingga sekali lagi insya Allah kalaupun itu tadi dipraktekkan, prosedur kesehatan juga dilakukan, insya Allah tidak ada masalah untuk melakukan pencegahan terjadi di fasilitas kesehatan. Terima kasih kepada Dokter Ludang. Waktu sudah menunjukkan 14.29 menit, jadi 1 menit kita gunakan untuk penutupan acara webinar kita kali ini. Kepada kedua narasumber, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari webinar kali ini. Dan untuk kepada para peserta, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku host maupun dari tim panitia penyelenggara atas keterbatasan waktu ataupun keterbatasan fasilitas dari kami. Baik, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar kita kali ini.
yakni kesimpulannya adalah pencegahan untuk di lingkungan sekolah itu disiapkan SOP untuk mengenai kedatangan siswa maupun guru maupun seluruh peserta dari pendidikan tersebut. Kemudian saat di KBM digunakan pula SOP yang telah ditetapkan. Dan setelah pulang ke sekolah juga seperti itu. Jadi perlu adanya SOP prasekolah saat KBM maupun setelah sekolah. Kemudian untuk sekolah tersendiri harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID-19 ini, dan kemudian menerapkan protokol-protokol kesehatan, yakni seperti cuci tangan, pakai sabun, terus gunakan masker, terus terapkan juga physical distancing. Dan untuk pencegahan di lingkungan layanan kesehatan, kepada Tenkes gunakan APD-nya jika tersedia, dan kemudian kepada para pasien diusahakan untuk jujur mengenai kondisi kesehatannya maupun riwayat perjalanan dari pasien tersebut. Serta jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kedua narasumber dan juga kepada para peserta webinar. Sekian webinar COVID Talk yang diselenggarakan oleh MCC mengenai topiknya pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah dan juga di pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak dan saya selaku host mengucapkan selamat beristirahat karena sudah sore juga. Dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.